ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati staf Dewan Guru beserta staf jajarannya yang insya Allah semuanya kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan senantiasa adik-adik kakak yang paling kakak cintai dan kakak sayangi, yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, semoga kita sehat selalu dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tiada tara. Pepatah mengatakan yang jikalau lautan jadikan tinta, ranting-ranting pohon jadikan perak, dan dedaunan jadikan lembaran kertas, niscaya semua tidak akan mampu meluluskan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat bernafas. Salawat berikan salam lalu kita panjatkan kepada seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya yang dulunya Rasulullah itu pergi kemana-mana menggunakan onta, menuju zaman saat ini kita merasakan itu Honda, Toyota dan Yamaha. Dari zamannya yang dimana itu Siti Fatimah, menuju zaman saat ini yaitu Siti Badiyah. Maka senantiasa kita selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang insya Allah kita semua beriman kepada Allah, yang insya Allah kita taat terhadap agama yang kita yakin. Tak perlu lama-lama berdiri di sini. Sebelumnya kakak mau cek sound dulu. Kita coba semuanya karena masih libur, masih ingat ikan. Satu ikan. Iya. Oke, insya Allah pada semangat semua. Hari ini adalah masuk terhadap 27 Rajab yang dimana memperingati hari Isra dan Mi'raj. Isra yang artinya adalah Isra, yaitu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj yang ada perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha ataupun langit ketujuh. Adik-adik yakin nggak sih dengan adanya Isra Mi'raj? Yakin atau yakin? Harus yakin. Karena sebagaimana Rasulullah SAW telah menceritakan kepada para sahabat, dan kemudian ada sebuah kisah yang sangat menarik dalam Isra Mi'raj ini. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdiam diri di Masjidil Haram, yang dimana Rasulullah sedang berzikir kepada Allah, kemudian datang malaikat Jibril. Bahasanya, ya Muhammad, kata malaikat Jibril, malaikat limaza? Ada apa ya Jibril? Aku diperintahkan oleh Allah dengan membawa suatu kendaraan yang dimana kendaraan ini tidak ada di muka bumi, yang dimana dia menyerupai makhluk, yang dimana dia itu bukan seperti keledai, namun dia bersayap dan dia sangat cepat, yang dinamakan dengan buruk. Apa namanya? Buruk. Atau dalam bahasa Arab artinya barak, artinya adalah kilat ataupun sangat cepat. Jadi Rasulullah SAW didatangkan malaikat Jibril dengan membawa suatu kendaraan yang cepat, kemudian bertujuan untuk berpindah, yaitu Isra, dan perpindahan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan akhirnya Rasulullah pun mengikutinya. Kemudian dalam waktu satu malam, sekejap mata, teman-teman lihat Mbak Aska misalnya. Kemudian teman-teman langsung diketahui yang Aska ini. Nah, seperti itu. Nah, itu sebuah kecepatan mujizat daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya memparkirkan kendaraannya
ataupun mengikat kendaraan kuda itu tadi ataupun buruk itu tadi di suatu tempat yang ada. Dan kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah makanya kalau teman-teman lihat ini kakak pakai cal Indonesia dan Palestina, sebagaimana kakak memiliki keyakinan bahwasanya Palestina saat ini insya Allah akan dibebaskan di kemudian hari. Ingat adik-adik sekalian, kita memiliki saudara yang dimana di sana sekolah pun susah, ingin belajar itu dengar peluru, ingin makan pun dengar peluru. Apalagi teman-teman yang di sini, harusnya teman-teman bisa bersyukur. Mau makan enak, mau jajan bisa, mau main bisa, apalagi mau belajar. Maka senantiasa kita harus bersyukur. Saudara kita di sana di Palestina baru mau makan, misalnya makan roti satu, rotinya jatuh hilang. Karena apa? Karena ada suara-suara peperangan di sana. Maka senantiasa kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana, insya Allah Allah bebaskan sebagaimana kejayaan umat Islam. Amin Allahumma. Lanjut lagi ke cerita tadi. Ketika Rasulullah selesai sholat di Masjidil Aqsa, kemudian kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mari kita langsung ke langit ketujuh melewati tujuh langit. Sudah Muntaha melewati tujuh langit. Nah ada tujuh langit. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW mengikuti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, kemudian naik nih di langit pertama. Penghuni langit pertama mengatakan, siapa engkau? Saya Jibril. Siapa yang bersamaimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kemudian dibukakan pintu pertama. Maka Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Dan kemudian setelah bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah sangat bahagia. Oh ini Nabi pertama. Ini adalah manusia pertama di muka bumi. Manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan kemudian Nabi Adam mendoakan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian masuk ke langit yang kedua. Kemudian masih bersama dengan pertanyaannya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang membersamaimu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian kembali mendoakan terus sampai ke langit ke-7, yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, apa yang Muhammad lakukan? Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Yaitu kemudian diantarkan ke suatu tempat, yaitu di Sidratul Muntaha, yang sekilasnya kata Rasulullah itu melihat suatu gambaran hijau yang sangat indah, suara air gemilang yang sangat tenang dan menenangkan. Dan kemudian Rasulullah langsung fokus terhadap perintah Allah, ya Muhammad, aku perintahkan engkau menyuruh kepada umatmu untuk melaksanakan salat 50 waktu. Kemudian Rasulullah mengatakan, baik Allah, bahasanya seperti itu. Kemudian turun. Ketika turun kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit-langit yang tadi. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, apa yang telah Allah katakan kepadamu? Allah menyuruh kepadaku untuk umatku untuk melakukan ibadah 50 rakaat. Maka ada 50 waktu. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, itu sungguh sulit bagi umat-umatmu. Kenapa sulit? Karena pada zaman Nabi Musa alaihissalam di Bani Israel, para umat-umat Nabi Musa pun sangat sulit ini melakukan peribadahan. Masih ada rasa malas, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah lagi sahabat bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ya Allah, kemudian sambil bersujud memohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana umatku seperti tidak mampu melakukan ibadah yang sangat begitu berat, yaitu 50 waktu. Apakah ada satu keringanan untuk umatku, ya Allah? Kemudian apa kata Allah?
baik akan kuturunkan menjadi 5 waktu. Dan kemudian barulah turun, kemudian bertemu dengan Nabi Musa lagi. Ada berapa? Sudah berapa yang Allah berikan keringanan kepada ya Muhammad? Aku berikan yaitu Allah berikan yaitu hanya 5 waktu. Yang diantaranya ada subuh, kemudian terus subuh lagi. Hanya 5 waktu. Ada di sini yang sholat lebih dari 5 waktu? Ada? Ngaco, pakai duit. Sholat hanya 5 waktu. Selebihnya adalah sholat sunnah yang dimana diperintahkan sebagaimana dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Itulah sebuah perjalanan Nabi yang dimana hakikatnya adalah mewajibkan kita para umat Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah dengan cara sholat. Berarti kan ada di sekalian tadi yang sholat subuh ngacung, yang sholat subuh ngacung, yang sholat subuh ngacung, yang perempuan nggak ada nih, yang iklan yang agak alhamdulillah turunin. Semoga yang sholat subuh nanti, yang sholat subuh tadi rezekinya Allah muliakan, amin ulama. Semoga mereka semua sudah berjodoh. Masih lama belajar dulu. Gitu. Karena nikah itu teman-teman itu ada ilmunya. Gitu. Berkeluarga itu ada ilmunya. Belum kok tahu karena belum nikah. Jangan saya belum nikah, yang sudah nikah. Ya bawa-bawa dari ibu dulu. Nikah ijab kabul akan halal. Teman-teman kalian, kalau teman-teman tadi belum sholat sekiranya, maka sengaja teman-teman harus sholat. Perhatikan teman-teman, ini serius. Jadi ada sebuah kisah yang dimana para ulama pada zamannya Utsman bin Affan mengatakan, saya coba dulu cekkan dulu. Tutup mulut. Kita coba dulu cekkan biar mungkin agak-agak lama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk ikan. Baik, makan. Sudah kenyang. Ini serius teman-teman. Untuk teman-teman yang muslim, untuk teman-teman yang Islam, itu ada sebuah kisah yang dimana ada seorang raja dan kemudian dia itu belum taat kepada Allah, dia masih lalai terhadap sholatnya. Kemudian dia melakukan pencurian, kemudian melakukan perzinahan, dia melakukan kejahatan, membunuh orang. Namun dia tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Apa kata Rasul? Bahwasanya orang-orang yang dimana dia tidak bertakwa, maka sungguh siksa akan berat, sangat berat di akhirat. Berarti kan kemarin dari beberapa kelas sudah kasih tahu ya, 1 jam di dunia sama dengan 1000 tahun di akhir. 1 jam teman-teman di surga merasakan 1000 tahun di akhirat. 1 jam di dunia teman-teman merasakan neraka di akhirat, maka 1000 tahun suksanya di akhirat. Perhatikan, orang sakaratul maut paling ringan itu kata para ulama, sakaratul maut paling ringan itu apabila ada tuki-tuki kawat ruji-ruji yang sangat tajam dimasukkan ke dalam mulut kita sampai ke perut, kemudian setelah itu ditarik sekencang-kencangnya. Itulah sakaratul maut paling ringan. Bayangin, sakaratul maut paling ringan. Bagaimana dengan orang-orang yang dimana dia sakaratul mautnya sangat sakit? Bahkan kisah Rasulullah SAW ketika mau wafat, teman-teman sekalian, kata Rasulullah ketika sudah dicabut nyawanya perlahan oleh malaikat, yang pencabut nyawa malaikat siapa? Israel atau Israel? Israel atau Israel? Dan kemudian ditarik perlahan itu dari kaki. Tubuh Rasulullah merasakan sakitnya amat mendalam sampai Rasulullah pernah berkata Allahu Akbar karena sangat sakit. Kemudian setelah terus menerus sampai malaikat
pencabut nyawa atau malaikat siapa? Malaikat tahu yang bernyawa? Itu sampai menangis. Ya Allah, kenapa hamba melakukan tugas yang begitu berat, mencabut seorang hamba yang dimanggil oleh Allah yang sangat istimewa, kemudian ditarik nyawa beliau seperti bagaimana kambing yang dikuliti itu bahasanya, bahasa di dunianya. Itu sangat sakit, sangat perih. Bayangkan teman-teman, coba cubit teman sampingnya. Sakit enggak? Udah, jangan cubit-cubitan lagi. Bentar saya. Nah, itu sudah sakit. Apalagi kita yang dimana kulitnya dikuli, dibantu kulitnya kan bahasanya, ditarik kulitnya dilepas daripada daging. Itu sangat sakit. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Ya Jibril, berikan suatu pesan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku berdoa bahwasanya ya Allah, aku memohon semua rasa sakit umatku yaitu umat Nabi Muhammad itu dilimpahkan kepadaku karena ini sangat sakit. Aku takut umatku tidak kuat, tidak mampu. Namun apa kata Allah? Ya, itu doa Rasulullah yang tidak terkabul. Doa Rasulullah itu dikatakan oleh Allah adalah doa yang di mana Rasulullah memohon doa semua rasa sakit umatnya Rasul itu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad. Nama Allah Maula. Biarlah umatmu itu juga merasakan sebagaimana rasa sakitmu ketika engkau dicabut nyawanya. Ketika ketika Rasulullah sudah mendoakan kita itu, kemudian Rasulullah itu tidak menangis, namun kemudian tetap bahagia bagaimana meninggalkan bagaimana perkataan indah ataupun hadis-hadis yang juga diajarkan kepada para sahabat. Dan Rasulullah meninggal di pangkuan istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha.